Bab 1151, Memasuki Pengasingan 2. S memasuki ruang virtual stimulasi pencurian yang sepenuhnya berwarna putih. Ruangan itu kosong, tetapi saat S melangkah masuk, dia merasa pikirannya menjadi jernih, dan hubungannya dengan hukum semakin dalam. Pada saat ini, sebuah antarmuka tiba-tiba terbuka di depannya sebelum dia bisa mencerna perasaan itu sepenuhnya. Menu ruang virtual stimulasi pencurian. Keahlian, mantra yang tersedia untuk stimulasi virtual. Seni mencuri pikiran. Alam saat ini, tangan perak pencuri permanen, alam kelima. Alam yang tersisa, pemburu harta karun perak ke-6, tangan pencuri emas ke-7, tangan emas pencuri permanen ke-8, pemburu harta karun emas ke-9, terkunci ke-10. Biaya stimulasi untuk alam berikutnya, 10.000 poin rumah untuk 9 stimulasi. Pencopet mutlak, 9%, sinkron dengan hukum luar angkasa. Biaya stimulasi untuk niat luar angkasa, 10-20 pemahaman luar angkasa, 100.000 poin rumah untuk 9 stimulasi. Badai hitam, mantra kelas bumi atas. Kemahiran saat ini, awal 1 gelar pencuri diterapkan, biaya stimulasi untuk kemahiran menengah, 1.000 poin rumah untuk 9 stimulasi. Wahyu gelap kelas bumi atas spell. Karen Proficiency, Early 1 title applied. Sama seperti copet, salah satu skill pertamanya dari sistem, skill ini masih didukung hingga hari ini meskipun belum memahami absolute pickpocket. Tapi sekarang, copet awal telah mencapai batas absolutnya, dan dia membutuhkan absolute pickpocket untuk menggantikannya. Namun, dia tahu bahkan absolute pickpocket pada akhirnya akan mencapai batasnya, dan jika dia tidak memiliki pengganti, dia akan kehilangan skill yang paling menguntungkan dan digunakannya. Bahkan jika dia bisa membuat yang baru, dia tahu itu tidak akan sama. Itulah sebabnya Tifconate Ability Token mengejutkan mereka. Itu seperti anugerah karena itu akan memungkinkannya untuk mengubah skill menjadi kemampuan bawaan pribadinya, dan kemudian tidak peduli seberapa kuat dia tumbuh, kemampuan bawaan akan mengikutinya dan tidak pernah melemah. Mengenai skill apa yang dia inginkan sebagai kemampuan bawaan, S bahkan tidak perlu berpikir dua kali tentang itu. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memiliki skill favoritnya sebagai kemampuan bawaan permanen. S menyeringai lebar saat dia menyelimuti token itu dengan kinya dan berkata, ubah kemampuan pencopet mutlak menjadi kemampuan pencuri. Saat kata-kata S keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya. Saat berikutnya, cahaya biru tua tiba-tiba melesat keluar dari gelabelannya entah dari mana dan memasuki token berkilauan di tangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, token itu tiba-tiba berubah menjadi garis gelap dan melesat kembali ke gelabelannya. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan. Token kemampuan pencuri telah digunakan pada pencopet mutlak. Bahasa Indonesia, 3 versi pengembangan, peningkatan absolute pickpocket telah dihapus dari arsip sistem. Memformat bakat ilahi bawaan yang layak untuk menciptakan kemampuan bawaan untuk absolute pickpocket, nilai akhir, terlarang, bakat ilahi bawaan, warisan pencuri pertama. Kemampuan bakat ilahi, tingkat kenaikan, absolute pickpocket, sulap tangan, bab 1152, keluar dari pengasingan. Wilayah Spirit Inferno sangat besar dan diperintah oleh artifak Inferno Guardian Sekte kelas 2. Namun, ini tidak berarti hanya ada artifak Inferno Guardian sebagai satu-satunya tempat yang ada, pada kenyataannya. Karena ukuran wilayah Spirit Inferno, artifak Inferno Guardian tidak dapat mengawasi semuanya sekaligus, terutama dengan fokus utama mereka pada penempaan. Jadi, artifak Inferno Guardian secara alami memiliki sekte kelas 1 bawahan, Grand Sect di bawahnya yang menangani wilayah Spirit Inferno, dan kemudian ada sekte kelas elemen, yang memiliki kekuatan bawahan di bawah sekte kelas 1. Bahkan Beast Calamity Mountain, di bawah kekuasaan kota aliansi sekte dari 5 sekte kelas, hanyalah sebagian kecil dari pinggiran Spirit Inferno Domain, dan mereka begitu jauh sehingga kelima sekte besar itu masih tidak menyadari keberadaan artifak Inferno Guardian atau Guardian tidak menganggap mereka penting karena mereka terlalu lemah, dan mereka sudah memiliki banyak sekte kelas 1 tingkat puncak yang menunggu perintah tunggal mereka untuk membuktikan diri dan mendapatkan niat baik mereka. Wilayah artifak Inferno Guardian disebut artifak Inferno Guardian Region, dan ada 4 kota Guardian yang terletak di 4 arah artifak Inferno Guardian Kota-kota Guardian ini dikelola oleh 4 klan utama artifak Inferno Guardian yang bertugas menangani semua masalah material untuk sekte utama.
Masalah-masalah ini berkisar dari mengumpulkan upeti dari sekte kelas 1 bawahan mereka hingga mengumpulkan sumber daya eksotis dari seluruh Spirit Inferno Domain. Lebih jauh lagi, kota-kota ini juga mendidik setidaknya 80% murid sekte baru untuk sekte utama. Setiap 25 tahun, ketika sekte utama membuka gerbangnya untuk perekrutan baru, lebih dari 90% murid baru berasal dari keempat kota ini, sementara sisanya berasal dari kekuatan bawahan mereka, karena mereka juga diberi jatah tetap untuk sekte-sekte bawahan tersebut atas jasa dan jasa mereka yang luar biasa. Tidak seorang pun tanpa pemeriksaan latar belakang yang mendalam diizinkan masuk ke kota-kota ini, apalagi masuk ke sekte utama, dan melewati langkah-langkah keamanan mereka adalah mimpi yang mustahil. Sementara itu, mari kita jelajahi tempat ini. Aku sudah bisa merasakan kiroh api di udara ini, yang jauh lebih lemah daripada di wilayah terlarang di sini. Jadi, tempat ini seharusnya menjadi tempat para penghuninya berada. Aku tidak bisa dengan gegabah menyusup ke sekte kelas 2 tanpa mengetahui apapun tentangnya terlebih dahulu. Terutama karena sebagian besar kemampuanku terbatas pada ranah prajurit kenaikan. S berpikir dengan penuh harap di matanya. Sudah hampir 2 tahun sejak dia memasuki rumah pencuri untuk menyendiri, yang berarti 6 tahun telah berlalu di rumah pencuri dengan pengganda waktu. Namun, 6 tahun sudah cukup bagi S untuk menyerap sepenuhnya perolehannya, membiasakan diri dengan kiroh surgawi, dan melangkah ke ranah awal, asimilasi jiwa hukum, dari teknik kultivasi pencuri surga Vol. 2, Arsitek Hati Pencuri. Sekarang, S dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya langsung dari hatinya, dan setiap detak memompa kiroh surgawi di meridiannya. Perasaan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya karena sekarang tidak ada dua ki yang berbeda di tubuhnya, dan ki ini jauh lebih kuat. Namun, dia masih tidak bisa mendapatkan akses ke dunia batinnya di dalam hatinya karena, menurut arsitek hati pencuri, dia perlu mencapai 100% asimilasi jiwa hukum prajurit kenaikan bintang 10 sebelum dia bisa membuka dunia batinnya lagi dan memulai transformasi pertama hati pencuri. Dia tidak memiliki apapun untuk memulai fisik hitam kenaikan universal, dan alasannya meninggalkan wilayah terlarang dan ingin menyusup ke sekte pelindung artefak Inferno adalah karena itu. Terakhir, untuk membuat kemajuan cepat dalam arsitek hati pencuri, dia perlu mencuri sebanyak yang dia bisa. Semakin banyak dia mencuri, semakin cepat kemajuannya dengan teknik kultivasi jiwa. Meskipun dia terbatas dalam fisik hitam kenaikan universal atau departemen jalur bela diri, itu tidak berlaku untuk jalur jiwa, dan dia berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan keuntungannya. Dasar, bajingan Sutton, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Teriakan melengking dan melengking tiba-tiba mengagetkan S saat ini bab 1153 mantra terlarang. Seorang pria parubaya dengan jubah compang camping dan berdarah, karena beberapa bahaya kecil, ditikam dalam-dalam ke berbagai bagian tubuhnya dan dikelilingi oleh 8 orang berpakaian hitam yang mengenakan topeng hitam untuk menyembunyikan wajah mereka. Namun, aura pria parubaya itu benar-benar meluas dan kacau karena ada tanda-tanda hitam menyebar di seluruh leher dan wajahnya, dan dari matanya yang merah, darah gelap mengalir keluar. Orang-orang berpakaian hitam itu benar-benar tenang, dan aura mereka stabil. Mereka tidak membuat gerakan tergesa-gesa karena mereka tahu pria parubaya itu berada di kaki terakhirnya, dan tikus yang terpojok sangat berbahaya dalam keadaan seperti ini. Dasar bajingan Sutton, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Pria parubaya itu meraung dengan kebencian saat dia mencengkeram cambuk berdarah dengan erat di tangannya. Tetapi orang-orang berpakaian hitam itu tidak membalas kutukannya, hanya mata mereka yang benar-benar merah tua yang tetap tenang dan tanpa emosi. Bab-bab yang diperbarui di novelhall.com. Namun, karena fokus mereka sepenuhnya pada pria parubaya itu, mereka tidak menyadari sosok diam-diam tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya dari posisi mereka di pohon yang tinggi. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan dapat melihat melalui siluman orang itu. Namun, penyelidikan pria parubaya itu tidak dijawab karena pembunuh itu bahkan tidak bereaksi, dan tiba-tiba, aura mereka mulai bergejolak sebelum lingkungan mereka mulai berubah gelap ketika keheningan yang menyeramkan turun, di mana hanya kehancuran pria parubaya yang tidak menentu yang bisa didengar. S tidak bisa tidak memperhatikan kesembilan orang itu dengan minat yang dalam karena dia tidak menyangka akan tersandung ke dalam adegan pembunuhan tepat setelah meninggalkan wilayah terlarang. Belum lagi pria parubaya itu adalah prajurit kenaikan bintang 1 sementara 8 pembunuh juga berada di alam yang sama. Lebih jauh lagi,
Es langsung merasakan aura jahat yang kuat pada pria parubaya itu dan tahu bahwa dia sedang diracuni, dan racun itu tampaknya memiliki aura hukum yang sama sekali baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya, hukum racun. Siapapun pembunuh itu, mereka sangat banyak akal, dan pria itu tampaknya cukup penting karena mereka bahkan menggunakan racun tingkat kenaikan dengan hukum yang diresapi di dalamnya. Saya kira keputusan saya untuk tidak menyusup ke Sekte Pelindung Artefak Inferno dengan gegabah tepat. Serangan mereka sangat terkoordinasi, dan mereka juga tampaknya menggunakan beberapa formasi serangan. Lebih jauh lagi, dengan setiap bentrokan, lingkungan mereka meledak, dan tempat pria parubaya itu berdiri sekarang menjadi kawah besar yang dipenuhi dengan permukaan hangus dan api coklat. Bajingan, kenapa kalian tidak mati saja? Karena kalian menunggu nyawaku habis, aku akan mengabulkan permintaan kalian sekarang juga. Dia meraung saat matanya berkilat karena kegilaan, dan api yang membakarnya tiba-tiba membesar dan hampir mencapai langit. Mantra terlarang, api kehancuran. Tiba-tiba, api yang berkobar di sekitar pria parubaya itu menyusut kembali ke dalam tubuhnya, menciptakan titik kecil di depan dadanya. Namun, suhu mulai meningkat saat sekelilingnya tampak kehilangan warna, dan bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Pria parubaya itu, yang wajahnya sekarang dipenuhi jaring hitam, memancarkan senyum lemah namun penuh kebencian saat retakannya mulai muncul di seluruh wajah dan tubuhnya sebelum tangannya mulai membusuk menjadi abu halus. Aku akan berdoa untuk pembalasan semua orang di... Kata-kata terakhirnya terputus karena wajahnya benar-benar membusuk saat ini, hanya menyisakan titik api kecil, yang tiba-tiba mulai semakin padat dan kemudian jatuh dengan keras. Para pembunuh yang merasakan kematian datang sudah melarikan diri dengan kecepatan penuh, tetapi sayang, mantra terlarang itu diberi nama terlarang karena suatu alasan. Bahkan pihak yang tidak diundang merasakan krisis tiba-tiba mencengkeram hati mereka, dan mereka juga menghentikan langkah mereka. Krak, pada saat ini, titik fokus api tiba-tiba retak, samar-samar menghancurkan ruang di sekitarnya sebelum langsung mulai meluas, menghasilkan kehancuran tanpa akhir. Bumim, Bab 1154, Potongan-potongan masa lalu. Seorang pencipta vokal besar meninggalkan tempat pria parubaya itu mengucapkan mantra terlarang, dan tidak ada yang tersisa dalam jarak sekitar 100 mil. Namun, dari tanah neraka, 8 sosok berpakaian hitam bangkit dengan penghalang retak. Di sekitar tubuh mereka, mereka adalah 8 pembunuh yang berhasil selamat dari ledakan, yang akan membuat pria parubaya itu terkejut setengah mati jika dia masih hidup untuk menyaksikan. Pemandangan ini. Target telah dinetralkan, misi selesai. Sebuah suara statis terdengar dari salah satu dari 8 pembunuh. Para pembunuh itu berbalik dan hendak pergi ketika tiba-tiba, entah dari mana, belati hitam muncul di leher mereka dan tetap di posisi mereka. Tetapi para pembunuh itu tidak bergerak sedikit pun karena mereka dapat merasakan ujung tajam belati peniti itu di kulit mereka meskipun mengenakan harta pertahanan. Seolah-olah bahaya itu dapat melewati semua pertahanan mereka. Dasar orang gila, sebuah suara yang tajam namun kesal terdengar saat ini. Saat berikutnya, 8 pembunuh itu dikelilingi oleh 8 orang berpakaian gelap lainnya. Pakaian mereka lebih ke sisi estetika, dan meskipun warna mereka sama, orang bisa tahu mereka benar-benar berbeda satu sama lain. Yah, kecuali 2 sosok tinggi yang mengenakan jubah. Salah satu dari mereka bahkan memiliki burung kecil berwarna gelap dan hamster lucu di bahunya. Itu adalah seluruh rumah pencuri dengan 2 pengikut pencuri, Cirrus dan Cucu. Harus kuakui, mantra terlarang itu hampir mengejutkan kita. Itu benar-benar surga yang lain. Aku bisa merasakan udara dan tekanan tempat ini, yang sangat berbeda dari tempat kelahiran kita. Suara merdu lainnya mendesah, dan dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya, itu adalah Freya. Boneka mayat hidup. Es tahu jika ada yang tahu apa yang sedang dibicarakannya. Itu pasti Eva dan Inter. Yang pertama karena ketika dia menyelesaikan evolusinya, dia berada di Menara Iblis Kerajaan, tempat boneka darah digunakan sebagai boneka percobaan untuk memanipulasi dan merusak para pesaing untuk teknik kelahiran kembali Raja Iblis Bulan, dan alasan Eva dengan cepat menyelesaikan evolusinya juga karena dia. Yang terakhir adalah karena dia telah mendapatkan warisan dari suku Iblis Mayat di benua Iblis, dan dia hampir dirasuki oleh salah satu anggota mereka, dan manik kebangkitan jiwa juga dijarah dari anggota suku Iblis Mayat itu. Namun, saat Eva dan Inter mengucapkannya dengan keras, tidak masalah siapa yang mengatakannya,
tetapi 8 pembunuh itu tiba-tiba gemetar, dan tubuh mereka mulai bersinar dalam cahaya merah. S tidak sempat menjelaskan karena dia langsung merasakan aura yang sama seperti yang dia rasakan sebelum pria paruh baya itu mengucapkan mantra terlarang dan memerintahkan Noah, serang di tengah leher mereka, ada semacam sumber daya di sana. Noah, yang hendak memenggal kepala mereka semua, langsung bereaksi terhadap kata-kata S, dan bahaya peniti mengikuti keinginannya dan melesat ke arah leher mereka, melewati penghalang kiro atau perlindungan apapun dan menusuk dalam-dalam ke leher mereka. Hampir seketika, suara seperti kaca yang pecah terdengar, dan cahaya merah dari para pembunuh itu tiba-tiba menghilang saat mereka jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, sebelum anggota rumah bisa menghela napas lega, salah satu boneka mayat, yang telah berbicara dengan statis sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan kabut gelap dan menyeramkan dari tubuhnya, diikuti oleh boneka-boneka lainnya, dan berubah menjadi wajah gelap dan jahat. Siapapun yang berani membunuh anggota persekutuan pembunuh iblis akan terjun ke dalam kesengsaraan tanpa akhir. Aku akan menganugerahkan kutukan iblis pembunuh kepadamu. Bab 1155, Master Kunci dan Master Kunci. Anggota rumah dan S terkejut dengan pernyataan wajah jahat itu. Saat berikutnya, wajah jahat itu tiba-tiba berubah menjadi garis gelap dan menakutkan dan langsung melesat ke arah Noah. Mata Noah menyipit saat dia merasakan aura jahat yang terkandung dalam garis gelap itu, tetapi itu tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Meskipun demikian, dia tahu jika dia tersentuh olehnya, itu tidak akan menjadi apa-apa selain berita buruk. Sebuah penghalang gelap dan halus tiba-tiba muncul di depan Noah untuk menghalangi garis itu. Namun, dia terkejut ketika garis gelap itu mendarat di penghalang ki di depannya, dan saat berikutnya, itu mulai menyebar di sekitar penghalang. Ekspresi semua orang berubah karena mereka bisa merasakan aura garis gelap itu menggerogoti ki Noah. Cepat potong kimu, Inter berteriak keras pada Noah, yang tampaknya dalam keadaan linglung. Aku tidak bisa. Noah menjawab dengan gentar. Dia sangat terkejut dan sudah mencoba untuk memotong kinya, tetapi entah mengapa, dia tidak bisa. Pada saat ini, S memutuskan untuk campur tangan. Dia langsung muncul di hadapan Noah dan menggunakan kinya sendiri untuk menahan kabut yang berkarat itu. Ketika ki surgawi es menyelimuti kabut yang berkarat itu, kabut itu akhirnya bereaksi. Suara mendesis dari sesuatu yang terbakar terdengar, dan ki es tampaknya menjadi kutukan bagi kutukan iblis pembunuh ini. Asap hitam mulai mengepul, membersihkan penghalang ki Noah. Seolah-olah semacam belenggu telah diangkat dari Noah, dan dia akhirnya bisa menghentikan kinya yang tak terkendali. Dan penghalang itu akhirnya lenyap saat dia memotong kinya. Ekspresi es muram saat dia melihat asap hitam itu menghilang. Sepertinya kita baru saja menghindari peluru. Persekutuan pembunuh iblis ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kutukan ini bisa jadi semacam tanda pelacakan atau, lebih buruk lagi, semacam racun. Hanya ki roh primordialku yang mampu melawannya. Terima kasih, pemimpin. Noah dengan cepat berterima kasih kepada S karena dia tahu S baru saja menyelamatkannya dari bahaya yang tidak diketahui sebelum niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat ke arah 8 boneka yang tergeletak di sana mati. Dia tidak akan melupakan dendam yang mempermalukannya di depan S, dan persekutuan pembunuh iblis ini sudah berada di puncak daftar pembunuhannya. Universal Key telah mendeteksi Master Lock Hukum Spiritual Ascension Grade 7 pada cincin ruang penyimpanan Ascension Grade 7 bawah. Biaya pembukaan, 10 juta TP. Lanjutkan, nanti. Sama dengan. S tercengang ketika dia melihat kunci universal tiba-tiba terpicu dengan sendirinya dan bahkan lebih terkejut lagi ketika dia menemukan bahwa cincin penyimpanan ini adalah harta karun Ascension Grade 7. Tapi dia sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya pada sistem sebelum dia melanjutkan, "Sistem, mengapa saya memerlukan kunci universal untuk membuka cincin penyimpanan ini? Bukankah seharusnya Anda membukanya seperti yang telah Anda lakukan sebelumnya?" Fungsi kunci universal hanya dipicu untuk kunci, dan cincin penyimpanan ini tidak hanya memiliki tanda spiritual yang merupakan versi evolusi dari tanda ki. Tanda spiritual berisi hukum utama pemiliknya, dan bertahan lama, bahkan setelah pemiliknya meninggal. Petik 2. Biasanya, tanda spiritual dapat dihancurkan begitu saja asalkan diserang oleh tanda spiritual yang lebih kuat. Namun, cincin ini juga memiliki kunci khusus yang tertanam di dalamnya, kunci spiritual,
yang hanya dapat dibuat oleh cabang unik Runecrafter, Master Kunci, dan itulah sebabnya kunci ini disebut kunci Master. Kunci Master adalah kunci yang sebenarnya jauh lebih rumit daripada kunci formasi, dan dibuat dengan mekanisme yang berbeda dan susunan formasi yang rumit. Sama seperti Anda terbiasa membuka kunci formasi dengan menghancurkan formasi, tetapi tidak seperti mereka, Anda perlu menghancurkan setiap formasi dalam urutan khusus untuk kunci master sambil memastikan bahwa satu formasi yang salah tidak memicu urutan penghancuran diri dari kunci master. Itulah sebabnya kunci master adalah bentuk kunci yang paling protektif. Setiap kunci utama memerlukan kunci khusus untuk membukanya, dan tampaknya, jika ada yang mencoba membukanya setelah serangkaian percobaan yang gagal, kunci utama akan hancur sendiri sambil melemparkan semua yang ada di dalamnya ke dalam kehampaan. Hilang selamanya. Dalam kasus ini, kunci-kunci utama cincin ini adalah tanda jiwa pemilik sebelumnya. Jika Anda mencoba membukanya secara paksa, setelah 3 kali percobaan yang gagal, semua yang ada di dalamnya akan hilang, bersama dengan cincinnya. Tentu saja, jika tuan rumah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang master kunci, Anda dapat mencoba memecahkannya yang juga memerlukan alat master kunci khusus untuk master kunci. Bab 1156, Barang Rampasan, Lama, yang Bagus. Es terkejut ketika mendengar tentang master kunci, profesi yang sama sekali baru yang sepenuhnya dikhususkan untuk membuat kunci. Bukankah ini berarti perbendaharaan di sini akan dipenuhi dengan master kunci? Jika aku tidak mendapatkan kunci universal, aku akan berada dalam masalah besar jika aku mencoba membuka perbendaharaan dengan master kunci tanpa pengetahuan. Selain itu, prinsip pembongkarku masih belum cukup untuk membongkar master kunci ini. Pada akhirnya, S melanjutkan dengan menggunakan kunci universal karena 10 juta TP layak dibelanjakan untuk harta apapun yang ada di dalam cincin ini, belum lagi cincin ini saja sudah cukup untuk menghabiskan TP. Sistem dengan cepat mematuhinya setelah menerima konfirmasi S. Sama dengan. Kunci universal telah digunakan pada Master Lock Hukum Spiritual kelas 7 Ascension. Cincin ruang penyimpanan kelas 7 Ascension bawah telah dibuka, dan Master Lock Spiritual kelas 7 Ascension telah disetel ulang. Poin pencuri, 29.849.000. Sama dengan. Melihat sisa TP-nya, dia mendesah. Dia telah menghabiskan hampir semua TP-nya untuk membeli isi toko sistem, menggunakan fasilitas rumah pencuri, dan, terakhir, pada avatarnya. Dia merasa sangat miskin sekarang karena tidak bisa mendapatkan lebih banyak TP. Buatlah daftar isi di dalam cincin ini, perintah S pada sistem. Setelah level otoritasnya dinaikkan, dia tahu cara menggunakan sistem dengan lebih baik dan lebih efisien. Saat berikutnya, sebuah daftar muncul di depannya. Sama dengan. Harta karun luar angkasa. Harta karun luar angkasa kelas 7 Ascension bawah, 1 vol 0W novel terkini O, nen OV, 3 LB in CO per meter. Detail, 10.000 meter kubik ruang penyimpanan tak bernyawa dengan ketahanan kiroh. Harta karun alkimia. Harta karun luar angkasa kelas -5/7. Detail, pil jiwa darah 1, racun roh bumi 2. Harta karun luar angkasa kelas -5/3. Detail, racun mayat. Harta karun luar angkasa kelas -6/1. Detail, ramuan penyiksa, jiwa. Harta karun luar angkasa kelas -6/1. Detail, pil telan bumi. Harta karun luar angkasa kelas -7/1. Detail, esensi darah beracun benteng. Tanda hubung. Seni mantra kelas domain bawah, 3. Detail, langkah hantu, Blood Dominion, Ghostly Stilt Sword Strikes. Mantra terlarang kelas atas domain, 1. Detail, Blood Ghost Calamity. Mantra tabu kelas atas langit, 1. Detail, Poisonous Ghost Advent. Sumber daya, harta karun alami, mentah. Ascension kelas bawah 3, 34.499. Detail, besi putih tanah. Ascension kelas atas 3, 40.138. Detail, rumput vulkanik. Ascension kelas atas -6/1. Detail, jamur beracun yang sunyi. Item tidak penting, 93.294. Sama dengan.
Es menarik napas dalam-dalam saat melihat daftar isi cincin penyimpanan Moon Fian King. Meskipun orang ini tidak terlalu kaya, atau hanya karena dia terluka, dia telah menggunakan sebagian besar harta yang telah dia kumpulkan dalam hidupnya. Ini juga menjelaskan kurangnya harta penyembuhan tingkat tinggi dan senjata serta formasi yang rusak. Meskipun demikian, kekayaan sebanyak ini sudah cukup untuk membuat sekte tingkat pertama dan bahkan sekte tingkat kedua menyatakan perang terhadap semua orang. Sekte tingkat pertama puncak hanya memiliki pengetahuan warisan hingga tingkat langit atas, sementara sekte tingkat kedua puncak harus memiliki pengetahuan hingga tingkat mistik atas dan, dalam kasus yang jarang terjadi, tingkat domain bawah. Namun, cincin penyimpanan Moon Fian King memiliki pengetahuan tingkat domain atas dan teknik kultivasi yang bahkan diminati Es, di antara pengetahuan tersebut dengan teknik kultivasi tingkat domain bawah lainnya. Mungkinkah Moon Fian King berasal dari sekte tingkat 3 yang misterius, sekte raja? Es hanya bisa memikirkan kemungkinan ini, atau dia terlalu beruntung menemukan warisan dari sekte kelas raja, dan mungkin itu juga penyebab kehancurannya. Namun Es tidak yakin karena terlalu banyak yang hilang dan hantu tua itu tampak sangat ingin membalas dendam. Sayangnya, dia bertemu Es dan sekarang semua kekayaannya menjadi miliknya. Es juga tertarik dengan fragmen inti vena binatang roh dan batu roh dan kristal roh tipe elemen. Meskipun Avos telah memberitahunya tentang batu roh dan kristal roh tipe elemen, dia masih belum memiliki informasi lengkap tentang kegunaannya. Namun sekarang dia tidak hanya mendapatkan beberapa tetapi juga mendapatkan fragmen inti vena binatang roh yang lebih langka dari elemen cahaya. Apakah kamu membukanya? Sepertinya ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Suara penasaran Eva bergema saat ini di benaknya, dan dia bisa merasakan suasana hati Es membaik setelah cincin itu muncul di tangannya. Ini lebih dari bagus. Kurasa kita tidak akan kelaparan dalam waktu dekat. Es bercanda saat dia akhirnya menggunakan tanda jiwanya untuk mengikat Master Lock yang terbuka dengannya. Kemudian, ia akhirnya melihat sebuah ruang besar di dalamnya, yang sudah jelas. Semua harta karun tersusun rapi, dan pada saat ini, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu, tampaknya sebuah item tidak penting, yang dinyatakan oleh sistem. Ia tercengang saat melihat apa itu bab 1157 koin roh. Di kota bawah tanah rahasia yang tampak seperti kota hantu dengan lingkungannya yang suram dan remang-remang serta infrastruktur yang gelap, sosok berjubah hitam duduk bersila, dikelilingi kabut merah tua. Pada saat ini, sepasang mata merah tua yang bersinar penuh dengan ketajaman yang menakutkan terbuka, dan gumaman parau terdengar, boneka darahku mati tepat setelah menyelesaikan misi. Bahkan kutukan iblis pembunuh pun dinetralkan. Apa yang terjadi? Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba mengambil platformasi dan mengaktifkannya. Semakin platformasi itu berkilau, semakin terang cahaya tajam di matanya. Wilayah roh, Inferno dari Sekte Pelindung Artefak Inferno, dan targetnya adalah John Weston, saudara kedua dari kepala cabang luar keluarga Weston saat ini. Perintah itu datang dari pengurus cabang luar keluarga Sutton. Dia bergumam sebelum kilatan tajam melintas di matanya. Mungkinkah keluarga Sutton membunuh mereka agar hal ini tidak tersebar? Tidak, mereka seharusnya tahu lebih baik jika mereka mampu mendekati kita. Siapapun yang melakukannya pasti setidaknya seorang Ascension Guardian atau kutukan iblis pembunuh tidak akan bisa dinetralkan. Meskipun demikian, siapapun itu, mereka membunuh boneka darah prajurit Ascension milikku dan menentang integritas sekte kita. Mereka harus mati dan menjadi bagian dari koleksiku. Niat membunuhnya membuat warna merah tua bergejolak hebat sebelum dia tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, dari kabut merah tua, banyak siluet muncul di belakangnya. Sudah lama sejak aku secara pribadi keluar di lapangan. Suara seraknya dipenuhi dengan niat membunuh dan sedikit ekstasi yang kejam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kota penjaga barat memiliki tembok merah tua yang menjulang tinggi dan dua gerbang kota yang selalu ramai dengan orang banyak saat mereka masuk dan keluar, sama seperti tiga kota sekte lainnya. Kota-kota ini adalah pusat ekonomi terbesar dari domain Inferno Roh, dan banyak orang dari domain datang ke sini untuk berbisnis. Bahkan sekte kelas 1 dari domain memiliki properti pribadi mereka sendiri dan telah membuka toko di kota-kota ini. Hanya yang kuat dan kaya yang bisa masuk dan tinggal di kota-kota ini, dan tidak ada manusia yang hadir, semua orang adalah seorang kultivator. Kamu dan binatang buasmu, teman-teman terdaftar. Itu akan menjadi 10 koin roh tingkat 3.
Penjaga itu meminta biaya masuk untuk ketiganya. Koin roh sebenarnya adalah mata uang umum surga kenaikan fana karena baik itu batu ki kristal jiwa atau batu roh kristal roh, mereka memiliki tingkatan dan nilai kepadatan ki yang berbeda. Batu ki kristal roh dan kristal tingkat tinggi menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan kultivasi para kultivator. Hal ini terutama berlaku untuk batu roh dan kristal roh, yang hanya dapat digunakan oleh para kultivator negara hukum dan beracun bagi para kultivator negara unsur. Harta karun kelas unsur sama sekali tidak berguna bagi para kultivator negara hukum. Itulah sebabnya koin roh diperkenalkan oleh keberadaan yang sangat kuat yang dikenal di seluruh surga kenaikan fana, dengan latar belakang yang tak terduga, bank surgawi utama, kekuatan paling aman dan terkaya yang diketahui ada. Cabang-cabang mereka tersebar di setiap wilayah yang diketahui manusia, dan mata uang mereka diakui oleh semua orang. Belum lagi integritas dan perlindungan mereka adalah yang terbaik, dan banyak keberadaan tingkat tinggi menggunakan layanan mereka. Mereka juga telah mendapatkan reputasi sebagai tempat teraman di seluruh surga kenaikan fana, dan tidak ada yang tahu berapa umur garis keturunan mereka sebenarnya. Bank surgawi utama adalah keberadaan kuno sejati yang tidak ingin disinggung oleh siapapun. Koin roh dibagi menjadi tingkat 0 hingga tingkat 9. Satu koin roh tingkat 0 sama dengan satu batu roh atau kristal jiwa tingkat 9 puncak, dan siapapun dapat menukarnya satu sama lain kapan saja dari kekuatan manapun atau langsung dari cabang Prime Heavenly Bank. Batu roh tingkat 1 hingga tingkat 9 dapat ditukar dengan batu roh atau kristal roh tingkat 1 ascension atas hingga tingkat 9 ascension atas dengan nilai tukar yang sama sepersatu. Namun, jika batu roh atau kristal roh itu, mentah, bukannya, dimurnikan, nilai tukarnya akan menjadi 10 batu roh mentah atau kristal roh tingkat ascension atas untuk satu koin roh dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Lebih jauh lagi, koin roh tidak dapat ditukar dengan batu roh atau kristal roh. Kelas bawah, yang meningkatkan nilainya dan memberi mereka kredibilitas yang sama seperti yang terakhir, bahkan sedikit lebih. George tidak terkejut ketika dia mendengar penjaga itu meminta koin roh. Dia menempatkan 10 batu roh halus tingkat 3 atas, yang tampak seperti mutiara zamrud dengan 3 cincin putih yang terlihat di sekitar mutiaranya. Saya tidak punya koin roh, tetapi ini sudah cukup, kan? George bertanya dengan sopan. Penjaga itu memeriksa kualitas batu roh dan mengangguk sebelum menyimpannya. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Anda boleh masuk. Selamat datang di kota Sekte Pelindung Barat. Saya harap Anda mencapai apa yang ingin Anda capai di sini, anak muda, dan ingat, jangan membuat masalah. Oh, saya akan melakukannya. George terkekeh samar saat dia berjalan menuju pintu masuk, matanya berbinar penuh harap, Bank Surgawi Utama, sungguh menakjubkan. Meskipun mereka sangat kuat, mereka juga secara harfiah menyandang gelar target terkaya dari semuanya bab 1158, Kota Sekte Penjaga Barat. Kota Sekte Penjaga Barat sangat menakjubkan dan dibangun seperti benteng. Pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung adalah benteng raksasa. Dibangun dari batu vulkanik granit ajaib yang bersinar di malam hari, tembok-tembok ini membentang bermil-mil, diselingi oleh menara-menara berbenteng yang menembus langit seperti raksasa yang waspada. Sekelompok penjaga menjaga setiap menara, mata mereka yang waspada mengamati cakrawala untuk mencari tanda-tanda ancaman. Di dasar tembok, parit yang dalam meliuk-liuk di sekitar kota, bertindak sebagai penghalang tambahan. Pada saat ini, George, atau S dalam penyamaran George, dengan teman-temannya, Cirrus dan Cucu, melangkah melewati gerbang yang dijaga ketat dan memasuki kota metropolitan yang ramai terbentang di hadapan mereka. Sumber konten ini NOVLBN. Anehnya semarak untuk tempat yang dibangun di tanah vulkanik Spirit Inferno Domain, jalan-jalan sempit dan berbatu meliuk-liuk di antara rumah-rumah yang padat, semuanya dibangun dengan mempertimbangkan kepraktisan yang kokoh. Setiap inci ruang tampaknya dimanfaatkan, dengan bengkel-bengkel kerja yang terselip di bawah balkon-balkon yang menjorok dan taman-taman yang tumbuh subur di petak-petak atap. Udara berdengung dengan suara-suara kehidupan sehari-hari, dentang palu pandai besi yang berirama, teriakan para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka, dan bunyi derap langkah berirama kereta-kereta aneh beroda 6, tanpa binatang buas yang menavigasi jalan-jalan yang padat dengan kelincahan yang mengejutkan. Tuan muda, apakah Anda mencari seorang pemandu? Saya adalah pemandu terbaik di kota ini, dan saya tahu setiap tempat. Pelayan saya sangat murah, hanya 1 koin spirit tingkat 1 per jam. Bohong, bohongi orang lain.
Bagaimana mungkin tuan muda yang gagah ini jatuh ke dalam tipu daya Anda? Jangan percaya kakek tua ini, saya satu-satunya yang tahu setiap sudut dan kelicikan kota ini. Saya hanya mengenakan biaya satu spirit tingkat selama 2 jam. S tidak membatasi siapapun karena dia tahu bahwa setelah mereka mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya, mereka semua punya rencana sendiri untuk membantunya atau menyelamatkan hidup mereka. Di sisi lain, kasus Eva adalah kasus yang spesial, jadi dia hanya bisa menyuruhnya untuk berhati-hati dan memberitahunya jika dia dalam bahaya karena dia memiliki sarana untuk menolongnya atau anggota keluarga lainnya. Namun keputusan Alina benar-benar mengejutkannya, dan salah satu alasan terbesarnya adalah dia akhirnya menyempurnakan pengetahuan dalam segel pertama warisannya. Dia memberitahu S bahwa dia perlu mencari sumber dayanya sendiri dan mengembangkan kekuatannya dengan cara yang spesial, dan ini juga untuk pelatihan metode celestial. Tiff, menurutnya, dia tidak bisa tinggal di satu tempat jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dan memanfaatkan rahasia pencuri surgawi, terutama setelah Eva menyelesaikan evolusinya menjadi Void Abyssal Devil sejati. Dia dapat mengatakan bahwa iblis betina itu telah menjadi lebih kuat, dan dia tidak ingin tinggal di belakang untuk memberinya kesempatan untuk menjadi lebih kuat darinya. Pada akhirnya, S hanya bisa mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan kepada Eva sebelum mereka semua berpisah, dan dia tinggal bersama Cirrus dan cucu. Dia juga memutuskan untuk tidak lagi menahan mereka di ruang pencuri hidup dan membiarkan mereka menjelajahi dunia, terutama setelah insiden dengan Cirrus. Sekarang, dia berada di sini dalam penyamaran George setelah meningkatkan topengnya menjadi harta karun roh kenaikan kelas 1, topeng penyihir perubahan milenium. Mengenai siapa George sebenarnya, katakanlah dia adalah orang yang tidak beruntung yang telah menyinggung seseorang dan hampir mati ketika S menemukannya. S mengambil ingatannya sebelum dia meninggal karena dia adalah prajurit kenaikan bintang 1 dan mendapatkan identitasnya, yang sebenarnya adalah satu-satunya hal yang dia miliki saat itu, hanya token identitasnya. Semua ini dilakukan dengan persetujuan George dan dengan satu janji untuk membalas kematiannya yang tidak adil, yang juga sepihak karena S tidak pernah menyetujuinya, tetapi itu masih cukup nyaman baginya. Kakak, kemana kamu pergi sekarang? Cirrus bertanya melalui transmisi suara dengan sedikit kegembiraan. Si kecil bisa merasakan banyak hal, lesat, di tempat ini. Namun, ia tahu lebih baik untuk kabur sendiri karena S sudah ada di sana dan sudah memperingatkannya. Kita akan mengintai tempat ini terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Ada banyak orang kaya di sini, tetapi kita harus menghindari siapapun yang memiliki hubungan dengan sekte pelindung artefak Inferno atau siapapun yang berhubungan langsung dengan mereka. Ini akan menunda reaksi mereka karena sudah terlambat saat mereka menyadari ada yang tidak beres. S menjelaskan tanpa menyembunyikan pikirannya karena ini tentang mengajari si kecil cara menjadi pencuri atau cara untuk tetap berhati-hati. Hal penting lainnya, setiap tempat yang terang memiliki sisi gelapnya. Tidak peduli apa yang Anda lihat di permukaan yang hangat, semakin dalam Anda masuk, semakin gelap dan dingin tempat itu. Gelap adalah tempat kita akan beroperasi. Tidak ada yang sempurna atau mutlak. S tahu ada banyak bisnis sekte di tempat ini, beberapa pedagang yang berkeliaran di sekitar wilayah Spirit Inferno, dan ia tahu pasti ada beberapa bisnis yang mencurigakan dan tersembunyi serta transaksi gelap. Mereka akan menjadi target pertamanya sebelum dia naik tangga dan menargetkan keluarga Weston bab 1159, Asosiasi Pandai Besi Senjata Inferno 1. Di wilayah tengah kota Sekte Pelindung Barat, tempat ini juga disebut distrik Weston karena di sanalah orang-orang klan Weston tinggal, dan tidak seorang pun diizinkan berada di sini tanpa izin. Pada saat ini, beberapa tokoh berkumpul di aula pertemuan yang mewah, duduk di sekitar meja besar dan menatap dengan serius ke arah pria parubaya yang muram dengan rambut merah muda pendek dan janggut tebal. Dialah yang bergelar Pelindung Barat, juga kepala cabang luar klan Weston, Lloyd Weston. Orang-orang yang duduk di sekitar meja adalah tetua, dengan status hanya di bawah Lloyd. John dibunuh 5 hari yang lalu. Lloyd berbicara dengan nada muram saat sedikit kesedihan yang dibumbui dengan niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Apa, benarkah ini? Ekspresi para tetua akhirnya berubah saat mereka semua berseru dengan reaksi yang berbeda. Akhirnya mereka sadar mengapa Lloyd tiba-tiba menarik mereka keluar dari pos mereka dan juga menjelaskan alasan suasana hatinya yang muram. Aku sudah memastikannya. 5 hari yang lalu, life jade miliknya hancur, dan setelah aku menyelidikinya sendiri, aku menemukan jejak Forbidden Spell, Flame of Destruction,
yang digunakan di pinggiran Forbidden Wall. Kita semua tahu bahwa mantra itu adalah pilihan terakhir kita, dan sekali digunakan, hasilnya adalah kematian yang pasti. Jadi, ini juga membawa saya pada kesimpulan bahwa John dibunuh, dan para pembunuh itu terlalu kuat baginya untuk menggunakan mantra terlarang itu untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Lloyd berkata saat niat membunuhnya meningkat. Bagaimanapun, John adalah saudaranya, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Belum lagi, John istimewa karena dia adalah anak didik Spirit Weapon Forging, seorang Spirit Weapon Forger bintang 1 di atas Runic Smith kelas 9. Marguerite juga seorang Flame Disciple, sementara John adalah Forger Disciple dari Outer Court, dan bukan hanya itu, mereka telah bersama sejak kecil. Lloyd mengepalkan tinjunya saat dia merasa semakin marah dan memiliki pikiran yang sama dengan Marguerite. Dia tahu klan Sutton adalah tersangka utama di balik kematian John yang mengerikan. Namun, dia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai dirinya. Tanpa bukti apapun, Sutton tidak tersentuh, dan jika mereka melakukan tindakan gegabah, mereka akan menderita. Dia juga tidak bisa membiarkan Marguerite mengambil tindakan gegabah. Jangan khawatir, Tetua Marguerite. Aku sudah menghubungi Guru John, dan aku yakin pengadilan sekte luar pasti sudah waspada dengan kematian John karena mereka menganggap kematian aneh murid pemalsu dengan sangat serius, yang merupakan masalah menegakkan integritas sekte. Aku yakin Guru John akan segera datang bersama penegak sekte. Mereka dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi pada John, dan bajingan Sutton itu tidak akan bisa bersembunyi lama-lama. Lloyd menggertakkan giginya saat dia menahan amarahnya dan mendesak untuk mengamuk di kota sekte pelindung selatan. Sementara arus bawah yang sedikit mengamuk, Es berdiri di depan pagoda megah setinggi 50 lantai dengan deretan garis di luar. Semua orang tampak sangat hormat saat mereka menunggu giliran mereka. Dia melihat sigil agung dari burung api merah tua yang mengesankan yang diukir dari beberapa mineral merah tua yang bersinar. Hanya dengan melihatnya, seseorang akan merasakan sensasi terbakar. Itu adalah simbol dari sekte pelindung artefak Inferno. Es melihat ke arah nama yang mengesankan yang diukir di pintu masuk, yang tampaknya menyala seperti api yang hidup, Asosiasi Pandai Senjata Inferno. Menurut ingatan para pemandu itu, asosiasi ini didirikan oleh beberapa master tempa bertahun-tahun yang lalu untuk memberi murid tempa sebuah platform untuk melatih keterampilan menempa mereka dengan bahan milik orang lain dan menempa senjata untuk orang lain. Ini adalah skenario yang menguntungkan semua pihak. Tetapi siapa yang mengira bahwa penerus tetua yang sama mengubahnya menjadi bisnis besar dan menyebarkan Ascension kemana-mana. Sekarang, mereka tidak hanya menerima permintaan tetapi juga membiarkan para penempa yang tidak berafiliasi bergabung dengan asosiasi dan mencari murid berbakat melalui asosiasi itu. Mata Es berbinar karena penasaran saat dia berjalan menuju sebuah barisan dan merenung. Tidak hanya itu, mereka juga menjual senjata. Mari kita lihat apakah aku bisa mengumpulkan beberapa bahan untuk Universal Ascension Black Physique dari sini sebelum pergi ke pasar gelap. Bab 1160, Asosiasi Tukang Senjata Inferno, 2. Lantai pertama pagoda Asosiasi Tukang Senjata Inferno sangat besar dan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan layanan mereka. Bagian yang paling ramai adalah bagian komisi, pemalsu, dan ada ruang VIP pribadi. Es memasuki pagoda dengan Cirus dan cucu di pundaknya. Kedua anak itu melihat sekeliling interior yang mewah dengan mata berbinar. Sebenarnya mereka berdua bersemangat karena mereka bisa merasakan banyak makanan di tempat ini, dan jika Es menyuruh mereka melakukan apa yang mereka inginkan, mereka pasti sudah lama membuat keributan. Tolong jangan halangi pintu masuk, Tuan. Seorang wanita mungil cantik mengenakan seragam merah dengan garis-garis putih memanggil tanpa ekspresi ketika dia melihat Es melihat sekeliling toko sambil berdiri beberapa meter dari pintu. Tapi Es jelas tidak menghalangi jalan, karena dia bukan pendatang baru di tempat seperti itu. Dia melirik ke arah wanita yang tampaknya adalah anggota staf. Meskipun dia mungkin terdengar sopan, Es tahu dia menyembunyikan penghinaannya. Namun, penghinaan ini tidak hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga kepada semua orang, seolah-olah dia menganggap semua orang di bawahnya, dan dia memiliki aura yang tidak dapat didekati di sekelilingnya. Mata Es berkilau dengan kilatan aneh sebelum berubah menjadi normal, karena dia tidak keberatan, dan tersenyum meminta maaf. Dia bergerak ke arah wanita berwajah tanpa ekspresi itu. Maafkan saya, Nona. Ini pertama kalinya saya berpetualang,
jadi saya hanya mengagumi hal baru dari Asosiasi Penempa Senjata Inferno. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana asosiasi itu menjual barang? Mata wanita itu sedikit menyipit ketika dia melihat Es tiba-tiba mendekatinya, yang tidak seorang pun berani melakukannya setelah mereka melihat wajahnya yang tabah namun tegas dan sikapnya yang tidak sopan. Namun setiap kali seseorang dengan tulang punggung mengeluh, tidak seorang pun berani melakukan apapun kepada wanita ini, yang memberi semua orang kesan yang salah bahwa Asosiasi Penempa Senjata Inferno tidak akan menghukum orang-orangnya bahkan jika mereka tidak sopan. Wanita itu kemudian melirik ke arah dua pria imut di pundak pemuda ini, dan sedikit ketertarikan melintas di matanya. Dia ragu sejenak sebelum berkata, jika Tuan ada di sini untuk membeli, maka Anda harus menuju ke lantai 2 setelah membayar biaya masuk sebesar 1 koin spirit tingkat 3. Anda bahkan mengenakan biaya koin spirit hanya untuk memasuki lantai 2. Belum lagi koin tingkat 3. Lalu berapa harga senjata Anda? George mendecakkan bibirnya dengan cemas dan tidak puas. Petik 2. Tidak ada yang memaksa Anda, Tuan, Anda selalu dapat pergi ke bisnis lain. Wanita itu menjawab tanpa ekspresi tanpa bermaksud menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota staf. Lihat, bukankah sudah kubilang tidak ada yang dapat memenuhi permintaanku? Bahkan Asosiasi Pandai Besi Senjata Inferno pun tidak bisa. George mendesah frustrasi seolah-olah dia sangat kecewa dengan Asosiasi Pembuat Senjata Inferno. Wanita itu terdiam melihat reaksi George, dan di sini aku dihukum karena aku sombong dan tidak tahu batas. Orang ini jelas lebih buruk dariku. Kemarahan yang dalam bersinar di mata wanita itu saat dia diam-diam membenci tuannya karena menghukumnya seperti ini hanya karena dia menamparkan beberapa orang mesum dan mungkin dia agak keras dengan beberapa tetua yang dihormati. Tetapi dia jelas tidak pantas menjadi resepsionis pintu, dan pria menyebalkan ini bersikap seolah-olah dia berutang pada dunia. Jika bukan karena hukumannya, dia pasti sudah menamparnya sampai ke ujung dunia. Namun, dia kembali terkejut ketika dia melihat pria itu diam-diam berbalik sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pintu keluar. Ini membuatnya semakin terdiam, karena dia pikir dia terlalu dalam tindakannya. Wanita itu tidak punya niat untuk menghentikan Es karena dia tahu pria ini hanya ada di sini untuk bermain-main, bahkan diam-diam menggoda dia dengan menggunakan kalimat-kalimat rayuannya yang aneh. Namun pada saat itu, langkah Es tiba-tiba terhenti karena di depannya berdiri seorang pemuda ramping yang mengenakan seragam yang sama dengan wanita itu, dan dia memiliki senyum lembut di wajahnya yang membuat orang lain merasa hangat, tetapi matanya sangat sipit, dan dengan senyumnya, matanya benar-benar tersembunyi seperti dua celah, tetapi bagi Es, senyumnya lebih seperti sapaan iblis. Adik perempuan, apakah tamu ini mengganggumu? Pemuda itu masih tersenyum saat matanya yang menyipit sedikit melengkung. Kuharap kau tidak buta karena jika kau bisa melihat, maka aku akan pergi jika kau tidak menghalangi jalanku. Sekarang, jika kau bisa keluar dariku sebelum aku membantumu menyegel mata itu untuk selamanya, George mencaci maki sebelum wanita muda itu bisa menjawab. Pemuda dengan mata menyipit itu terkejut, seperti halnya wanita itu dan semua orang yang mendengar keributan itu. Mereka tidak percaya, dan beberapa bahkan menertawakan kemalangan pemuda itu, yang jelas-jelas tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Lagi pula, mereka yang mengenali pemuda bermata sipit itu tahu bahwa George baru saja menginjak ranjau darat karena mantan pagoda Manger, dan juga salah satu dari dua murid langsung Presiden Asosiasi Pandai Besi Senjata Inferno Kota Sekte Pelindung Barat, Wallace Oriente.